Ya, kalau dari aspek hukumnya memang suatu tindakannya ada tindakan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana di dalam undang-undang ini melindungi kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya dalam undang-undang ini sudah sangat bagus diatur supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami terhadap istri atau sebaliknya, istri terhadap suami. Tapi semua tersangka atau tertuduh atau terduga itu selalu menggunakan teori penyangkalan. Jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana polisi bisa membuktikan perbuatan yang disangkal itu adalah benar adanya. Nah, ini menjadi tugas si pelapor, dalam hal ini adalah Vina Melinda. Sebagai pelapor harus membuktikan dalilnya bahwa memang benar terjadi ada kekerasan, diperkuat oleh bukti CCTV atau memang saksi-saksi lain. Ini yang paling penting. Jadi tidak disangkakan tanpa ada dasar alat bukti yang cukup. Tapi saya pikir juga polisi memiliki dasar yang cukup ya. Tidak mudah sekelas Polda Jawa Timur melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa ada memiliki bukti yang cukup. Nah, pasti ada memiliki cukup bukti. Yang pertama hasil visum, yang kedua keterangan saksi maupun bukti-bukti lain. Misalnya dari ahli menyatakan perbuatan itu adalah melanggar hukum pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ini memiliki dasar semua. Kalau udah proses penahanan, tujuan penahanan itu supaya pelaku tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau melakukan satu perbuatan yang mengulang. Maka tujuan penahanan itu secara subjektif polisi melakukan penahanan, mengabaikan permohonan penangguhan terhadap tersangka itu sendiri. Nah, di dalam proses tersangka itu, maka polisi wajib secara cermat, secara teliti, secara transparan untuk melakukan penyidikan secara komprehensif supaya berkas ini dapat diterima oleh pihak kejaksaan sebagai penuntut umum. Ada dua dimensi. Dimensi yang pertama, kalau kita melihat pasal yang dikenakan kepada Ferry Irawan itu pasal 44. Pasal 44 itu adalah delik tuntutan atau delik biasa, bukan delik aduan. Kalau delik aduan, maka disarankan untuk melakukan perdamaian. Jadi perkara ini dihentikan. Tapi kalau mengacu kepada pasal 44, delik tuntutan atau delik biasa, maka mungkin jauh dari harapan bahwa kasus ini bisa didamaikan. Apalagi secara subjektif korban atau pelapor itu agak sedikit tegas menyatakan bahwa tidak ada pintu perdamaian. Walaupun Ferry Irawan sudah melakukan permohonan maaf. Kalau tidak salah ada dua pasal ya ini kenakan, pasal 44 dan pasal 45. Pasal 45 mengenai kekerasan psikis itu ancaman 3 tahun. Nah itu deliknya delik aduan, artinya kekerasan psikis yang tidak berdampak kepada kerusakan bagian tubuh dari korban itu sendiri. Ya begini, kasus ini bisa restoratif justice karena memang dasarnya dari laporan. Tapi nanti ada polisi yang menjadi pertimbangan. Apakah ini dihentikan atau memang dilanjutkan? Kalau kita lihat dari pasal 44, mungkin polisi secara subjektif akan menolak perkara ini dihentikan. Nah ini pasal 44. Ya, sangat tergantung dengan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Kalau pelaku sudah menyampaikan permohonan maaf dan korban mau menerimanya, baik secara iman maupun secara hukum, menghapuskan atau menghentikan ini, ya semuanya bisa berhenti. Artinya, spirit, semangat restoratif justice itu akan terjadi dengan baik. Tanpa itu tidak bisa, karena ini delik laporan, delik tuntutan, bukan delik aduan. Menurut saya memang ada dua pendekatan. Kalau secara hukum memang Ferry Irawan dinyatakan bisa dinyatakan bersalah ya, apalagi perbuatannya sudah disampaikan secara umum ke publik, menyatakan dia bersalah dan dia menyampaikan permintaan maaf kepada korban atau istrinya Vina Melinda. Jadi dari sisi itu, dari aspek itu tidak terbantahkan bahwa memang ada terjadinya tindakan pidana.
Tetapi ruang perdamaian itu selalu ada jika si korban mau memaafkan pelaku, dan yang kedua, pelaku sungguh-sungguh menyampaikan permintaan maaf untuk tidak melakukan satu perbuatan yang sama. Ya, teman.